I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida dengan NIM 24044111081. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang Entity Relationship Diagram. Langsung saja kita simak materinya. Di materi ini mempunyai latar belakang itu dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan sistem informasi yang terstruktur dan efisien menjadi semakin penting. Setiap organisasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, kesehatan, maupun pemerintahan, sangat bergantung pada pengelolaan data yang baik untuk mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan. Salah satu aspek krusial dalam pengembangan sistem informasi adalah perancangan base data yang dapat mempresentasikan data secara logis dan struktur. Selanjutnya, tujuan dari penulis makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep Entity Relationship Diagram atau biasa disebut ERD, meliputi pengertian komponen utama, langkah-langkah perancangan, serta manfaat dan penerapannya dalam pembangunan sistem informasi yang efisien dan struktur. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Entity Relationship Diagram? Yang kedua, apa saja komponen-komponen utama yang terdapat dalam ERD? Ketiga, bagaimana langkah-langkah dalam merancang ERD untuk suatu sistem informasi? Yang keempat, apa manfaat penggunaan ERD dalam proses perancangan basis data? Yang kelima, bagaimana penerapan ERD dalam pengembangan sistem informasi nyata? Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian ERD. Menurut Brady dan Lanham 2010, Entity Relationship Diagram adalah sebuah alat pemodelan grafis yang digunakan untuk menggambarkan struktur logis dari basis data. ERD membantu memvisualisasikan entitas utama dalam suatu sistem serta hubungan yang terjadi di antara entitas tersebut. Dengan menggunakan ERD, perancang sistem dapat mengidentifikasi dan mengorganisasikan data secara sistematis, yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi yang efektif. Materi kedua yaitu komponen utama ERD. Yang pertama, entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Kedua, atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas. Atribut digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips. Contoh atribut yang menjadi kunci entitas atau key diberi garis bawah. Ketiga, relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi digambarkan dalam contoh relasi digambarkan dalam bentuk bangun datar belah ketupat. Keempat, kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Adapun kardinalitasnya, yang pertama 1/1, yang kedua 1 ke banyak, yang ketiga banyak ke 1, yang keempat banyak ke banyak. Materi ketiga, langkah-langkah merancang ERD sistem informasi. Yang pertama, pahami kebutuhan sistem. Pelajari proses bisnis yang akan diotomatisasi dengan sistem informasi. Kedua, identifikasi entitas. Tentukan objek nyata yang memiliki data dan perlu disimpan dalam sistem. Keempat, tentukan atribut untuk setiap entitas. Keempat, tentukan kunci utama. Pilih atribut unik dan dari tiap entitas sebagai identifikasi data.
Kelima, tentukan relasi antar entitas. Identifikasi bagaimana entitas saling berhubungan dalam sistem. Keenam, tentukan kardinalitas atau derajat hubungan. Kardinalitas menunjukkan jumlah partisipasi antara entitas. Ketujuh, buat diagram IRD awal. Kedelapan, validasi IRD dengan pengguna atau stakeholder. Tunjukkan diagram ke pengguna untuk memastikan sudah sesuai dengan proses nyata. Kesembilan, refinement dan finalisasi IRD. Lengkapi semua atribut relasi kardinalitas dan pastikan desain sudah optimal. Materi keempat, manfaat pengguna IRD dalam merancang basis data. Manfaat penggunaan IRD dalam proses perancangan basis data sangatlah banyak dan penting dalam pengembangan sistem informasi yang efisien dan terstruktur. IRD membantu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap struktur data dan hubungan antar entitas sebelum database dibangun secara fisik. Dengan IRD, pengembang dapat mengidentifikasi identitas, atribut, kunci utama, dan relasi antar data dengan jelas sehingga meminimalisir kesalahan desain sejak awal. Selanjutnya materi keempat, yaitu penerapan IRD dalam pengembangan sistem informasi nyata. Penerapan IRD dalam pengembangan sistem informasi nyata dilakukan dengan menjadikannya sebagai acuan utama dalam merancang struktur basis data sebelum sistem dikembangkan secara teknis. Misalnya, dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan digital, tim analis terlebih dahulu menggambarkan semua entitas penting seperti anggota, buku, petugas, dan transaksi peminjaman dalam bentuk IRD. Diagram ini menggambarkan bagaimana masing-masing entitas saling berhubungan, atribut apa saja yang dimiliki oleh setiap entitas, serta kunci utama dan kunci asing yang menghubungkan data antar tabel. Selanjutnya, kesimpulan. Entity relationship. Selanjutnya kesimpulan. Entity relationship diagram merupakan alat bantu visual yang sangat penting dalam tahap perancangan sistem informasi, khususnya dalam menyusun struktur basis data yang rapi, efisien, dan sesuai kebutuhan. IRD digunakan untuk mempresentasikan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas yang terjadi dalam sistem secara jelas dan terstruktur. Dengan bantuan IRD, proses analisis data menjadi lebih mudah dipahami baik oleh pengembang, analis, maupun pemangku kepentingan non-teknis, meminimalisir miskomunikasi dan kesalahan perancang. Tadi materi saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.